Salam inspirasi, salam training dua selalu dan salam semangat buat teman-teman di luar saya. Jumpa lagi bersama dengan saya di cerita-cerita menarik dan inspiratif. Ya, di video saya sebelumnya saya sudah menceritakan tentang pengalaman atau kesaksian pribadi saya, bagaimana saya melihat Tuhan yang merancang, yang membawa perjalanan hidup saya pada sebuah proses yang tidak pernah saya pahami dari awalnya, namun ternyata di akhir itu saya baru mengerti bahwa Tuhan yang telah merangkai semua cerita-cerita dalam perjalanan hidup saya. Nah, saya ingat waktu pertama kali saya masuk, biasanya mahasiswa baru itu ketika dia masuk, itu kan kebetulan waktu itu saya ingat saya masuk tepatnya di bulan Juni-Juli ya. Jadi saat itu juga ada senior kita yang di wisuda. Nah, saya pertama kali mengikuti acara wisuda itu, saya merasa bahwa saat itu saya ada di satu tempat yang membuat seperti bulu kuduk saya merinding. Karena pertama kali saya melihat dan saya merasakan ketika instrumen musik itu mengiringi para wisudawan masuk di dalam ruangan gedung itu kan mereka melewati barisan para kursi tamu undangan dan termasuk kami. Saat itu saya melihat bahwa, wow, akankah saya akan seperti mereka, gitu kan? Lalu saya berpikir, kalau saya ada di tempat ini, pasti saya akan seperti mereka. Cuman belum waktunya. Saya berpikir, masih 5 tahun, masih panjang perjalanan saya. Dan itu yang membuat saya jadi seperti termotivasi bahwa saya harus seperti mereka. Dan saya melihat mereka di depan itu, seperti saya ada satu kekuatan, ada satu dorongan yang kuat yang membuat saya harus mencapai garis finish ini, gitu. Tapi saya merasa bahwa perjuangan saya ke depan itu masih panjang, ada banyak hal yang saya lalui, ada banyak hal yang saya harus lewati. Tapi minimal itu sudah membuat satu motivasi atau dorongan dalam diri saya ya. Nah, kemudian cerita ini akhirnya sampailah di mana perjalanan saya ketika saya melewati perkuliahan saya, kami pun mendapat giliran yang sama. Nah, namun 1 bulan sebelum acara wisuda ini, khususnya saya dan angkatan saya yang teman-teman saya, itu kami sudah berbincang-bincang beberapa dari teman-teman kami yang mengatakan bahwa ada dari kerabat terdekat mereka, orang tua mereka yang dari daerah bisa datang, menghadiri, bahkan mendampingi mereka. Sementara kami dan beberapa teman saya, termasuk saya, kita nggak bisa menghadirkan orang tua. Yang pertama, bahwa keuangan. Yang kedua, jarak yang begitu terlalu jauh. Seperti saya dari Sulawesi, kemudian ada beberapa teman saya yang dari Ambon, Ternate, dan di daerah-daerah yang lain. Nah, buat teman-teman kami yang bisa didampingi oleh keluarga atau orang tuanya, itu satu kebanggaan buat mereka, karena di hari bahagia, hari kebanggaan mereka harusnya ada orang tua ya, harusnya ada saudara atau keluarga yang bisa mendampingi mereka. Tapi seperti kami, apa yang bisa kami lakukan? Gitu. Ada keinginan, ada harapan seperti itu. Tapi balik lagi, kami berpikir bahwa dari awal kita berjuang, dari awal kita melewati hal ini dengan perjuangan sendiri. Jadi saya rasa bahwa di puncak itu tanpa orang tua pun mungkin itu hal yang biasa. Walaupun dari hati kecil ini ada rasa yang seperti ada keinginan, kemudian ada kesedihan yang mungkin itu tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata ya. Ya hanya dirasakan seperti itu. Nah, pasti siapa di antara teman-teman yang mungkin kuliah, kemudian satu waktunya di wisuda, kemudian pasti berharap orang tuanya menghadiri. Mungkin kalau jarak kami tidak terlalu jauh, mungkin sama-sama di Sulawesi mungkin masih bisa, tapi ini jarak yang begitu jauh yang yang tidak memungkinkan orang tua. Sebelum kami masuk di acara prosesi wisuda itu, kan di luar gedung itu ada tempat untuk foto-foto ya. Kami melihat beberapa teman-teman yang ada orang tuanya, ada saudaranya,
ada kerabat terdekatnya yang menghadiri, mendampingi mereka. Mereka bisa berfoto-foto, tertawa, senang-senang. Kita hanya bisa melihat mereka dengan menahan rasa sedih. Walaupun kami saat itu menggunakan baju kebesaran toga itu, tapi hati itu seperti berkata-kata dalam hati. Ya mungkin memang ini bagian dari perjalanan cerita kisah perkuliahan kita itu. Berusaha untuk menguatkan hati sendiri, berusaha tetap tersenyum, walaupun hati itu membohongi bahwa sebenarnya ada kesedihan. Lah, waktu acara dimulai, seperti tadi yang saya bilang bahwa ada instrumen musik yang mengiringi langkah demi langkah para wisudawan untuk masuk di dalam gedung wisuda itu. Musik ini memang sangat menciptakan suasana jadi seperti kayak terharu. Jadi kita para wisudawan itu yang melangkah itu masuk ke dalam itu seperti kita merasa bahwa kita gimana ya? Itu saya ingat semua cerita-cerita, semua pengalaman-pengalaman 5 tahun. Banyak hal-hal yang saya lewati, banyak hal-hal yang saya lalui yang tidak bisa saya ingat semua perjalanan, hari-hari yang dilewati dengan air mata, hari-hari yang dilewati dengan doa dan harapan-harapan yang harus dibangun, dorongan-dorongan yang harus dipaksa, motivasi yang harus diciptakan sendiri agar supaya kita bisa mencapai garis finish. Saya mengingat semua hal-hal yang Tuhan buat. Kalau bukan Tuhan, saya tidak ada di titik ini. Saya meneteskan air mata. Kalau bukan Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Seperti tadi kisah perjalanan hidup saya, bahwa saya mengingat bahwa saat saya masuk di dalam ruang wisuda bersama dengan teman-teman, diiring dengan musik, langkah demi langkah, itu saya mengingat semua hal-hal yang Tuhan buat dalam hidup saya. Selama kurang lebih 5 tahun, saya berjuang melewati. Jadi, saya bersyukur kalau Tuhan telah membawa saya di dalam sebuah proses yang panjang, yang akhirnya menjadikan pribadi saya menjadi pribadi yang lebih banyak belajar, menghargai tentang kehidupan, sehingga kita boleh mengingat Tuhan